Take that, or will you fucking fight back? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mas Bos 1486. Pada video kali ini saya akan bahas tentang mailing merge. Apa itu mailing merge? Jadi mailing merge merupakan fitur yang membantu pengguna untuk membuat surat undangan, format amplop, sertifikat, dokumen, dan lainnya lebih ringkas. Dengan mail merge, pengguna bisa lebih cepat dalam mengerjakan dokumen berisi format yang sama dalam jumlah banyak dan memiliki identitas yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi tentang mailing merge ini, yaitu tentang pemberian data secara massal. Pada kesempatan ini sebagai contohnya adalah saya membuat sebuah undangan, di mana undangan ini ditujukan untuk beberapa orang di tempat yang berbeda-beda. Jadi alamatnya berbeda-beda, masing-masing orang nanti beberapa berbeda-beda, kemudian tanggalnya juga berbeda dan tempatnya juga berbeda. Di setiap penerima undangan nanti juga memiliki nomor surat yang berbeda-beda. Kemudian nanti di akhir saya juga akan share tentang cara mencetak jika teman-teman tidak punya mesin printer sendiri. Jadi nyetaknya harus pakai fotokopi dan nanti cukup setor file saja ke fotokopian, sehingga tidak perlu mengedit lagi di tempat fotokopinya. Yang perlu disiapkan yang pertama adalah format undangannya atau format dokumennya. Jika sudah, disimpan dulu, kemudian yang kedua siapkan juga tentang database-nya. Jadi sini saya sudah punya database. Ini ada nomor, ada nama, alamat, hari, tanggal, waktu, dan tempat pertemuannya. Di sini saya punya ada 60 data. Kemudian setiap 10 data ini alamatnya berbeda. Kemudian waktu pertemuannya pun juga berbeda dan tempatnya berbeda-beda. Yang perlu diperhatikan dalam database adalah nama kolom atau judul kolom harus ada di baris 1. Ini wajib harus di baris 1, nggak boleh di baris 2, 3 dan seterusnya, harus di baris 1. Kemudian data pertama nomor 1 ini harus di baris ke-2, ini wajib, dan seterusnya mengikuti. Jadi yang perlu diperhatikan adalah 1 dan 2 ini, baris 1 dan 2. Baris 1 adalah judul kolom atau judul tabelnya, kemudian baris 2 adalah data yang pertama, isian tabel yang pertama, seperti itu. Setelah ini dibuat selesai, disiapkan dulu selesai, kemudian disimpan. Setelah disimpan jangan lupa ditutup, wajib ditutup, harus di close ya. Kemudian kembali ke Microsoft Word-nya tadi, ke surat undangannya. Langkah-langkah untuk membuat mailing merge adalah ke menu mailing, kemudian pilih select ini, terus pilih use exiting list. Kemudian silakan teman-teman cari di mana menyimpannya tadi. Jadi usahakan menyimpannya dijadikan satu dalam satu folder, database dan surat undangannya atau dokumen Microsoft Word-nya dan database Excel-nya dijadikan dalam satu folder. Nah, kemudian pilih database tadi, klik open. Ingat tadi disimpannya di sheet berapa? Ini tadi saya nyimpannya di sheet 1 dalam kurung 3 ini. Kemudian oke. Berikutnya, karena ini ada di nomor, kita masukkan filenya, nomor. Kemudian di sini tempatnya nama, masukkan fil nama. Kemudian di sini filenya alamat, masukkan alamat. Kemudian hari kasih hari tanggal. Kemudian waktu kasih juga waktu. Pada spasi. Kemudian
kemudian tempat. Nah, jadi satu ini sudah selesai. Nah, kemudian untuk ke sebelah yang kanan, sebelum ini di akhir data yang terakhir tadi tempat, jangan lupa dikasih next record, ada di rules next record. Artinya apa? Untuk file berikutnya menggunakan record berikutnya, jadi tidak sama dengan yang ini, sehingga akan pindah di nomor 2. Masukkan lagi nomor, kemudian nama, kemudian alamat, terus hari tanggal, kemudian tempat, kemudian waktu kelewat. Dan untuk yang ini tidak perlu dikasih next record. Nah, sekarang sudah terisi semua, coba kita preview. Oke, nomor 1 kita tebalkan dulu, nomor 2, kemudian nama 1, nama 2, alamat 2. Nah, ini kita tebalkan dulu, ini juga ditebalkan, ini juga saya tebalkan. Oh, ini salah ambil, diganti dulu, mailing, pilih waktu. Nah, kemudian tebalkan. Oke, di mailing di sini ada rekodnya, ini 1, ini 2. Yang dibaca adalah rekod yang ada di sebelah kiri, yang pertama. Ketika kita pindah rekod 2, maka di sini akan nomor 2. Ini ada berapa rekod? Kita habiskan, ada 60 rekod. Jadi 60-nya di sini, yang di sini kosong. Seperti itu. Sehingga kalau mau mencetak rekod ke 60, berarti yang dipakai adalah 59. Nah, di sini 59, di sini 60. Kalau di sini teman-teman punya printer, bisa langsung dicetak. Tetapi jika teman-teman tidak punya printer, solusinya adalah kita cetak menjadi file PDF dulu. Untuk proses pencetak di mailing merge, kita nggak perlu langsung menggunakan Ctrl B, tapi kita gunakan fasilitas yang ada di sini, yaitu finish merge. Pilih print document. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Apakah kita mau mencetak semua? Jika kita mau mencetak semua rekod 1 sampai 60 tadi, berarti pilih all. Kita coba dulu all. Nah, kemudian yang di sini, jika teman-teman nggak punya printer, silakan gunakan fasilitas Microsoft Print to PDF. Ya, jadi kalau teman-teman nggak punya printer, silakan gunakan ini fasilitas Print to PDF. Kemudian klik OK. Kasih nama, tempat penyimpanannya pastikan, kemudian pilih save. Sekarang kita cek hasil cetaknya. Cetak semua tadi. Kita buka PDF-nya, file PDF-nya. Terserah teman-teman mau buka pakai apa, bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Firefox atau yang lain, atau ini saya gunakan Nitro PDF. Nah, ini hasilnya. Di sini terdapat 30 halaman, 30 lembar. Tadi rekodnya ada 60, karena per lembarnya itu terdapat 2 rekod, sehingga di sini cukup 30 lembar saja. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, teman-teman bisa copy filenya ini dan dibawa ke tempat fotokopi untuk dicetak. Jadi itu solusinya kalau teman-teman tidak punya printer sendiri dan ingin menggunakan mailing merge agar lebih keren. Jadi sudah tidak zamannya lagi nulis undangan pakai pulpen, sudah cetak seperti ini sekarang zamannya. Jika teman-teman ingin mengelompokkan per wilayah, misalnya di sini di data saya ada kerajaan 1, ada kerajaan 2, kerajaan 3, teman-teman bisa juga cetaknya per rekod. Jadi kembali dulu,
Kita cek ke record 10. Jadi 10 ini masih kerajaan 1, kemudian di 11-nya sudah kerajaan 2. Sehingga yang perlu dicetak adalah antara 1 sampai 10. Kita cek hasilnya. Oke, masih sama Microsoft Print to PDF. Kemudian dikasih nama 1, misalnya kerajaan 1 atau 1 sampai 10. Save. Kemudian sekarang dicek 1 sampai 10-nya, bisa gunakan Google Chrome aja biar cepat. Nah, di sini ada 5 halaman. 1, 2 dan terakhir 9, 10. Ini untuk wilayah kerajaan 1. Sekarang jika teman-teman ingin mencetak di wilayah kerajaan 2 itu mulai dari 11 sampai 20. Tetap tinggal oke saja. Kemudian kasih nama 11 sampai 20. Cek 11 sampai 20-nya. Di sini terdapat 5 halaman juga, tapi untuk wilayah kerajaan 2. Kerajaan 2. Nah, untuk melihat rekodnya ini ada berapa, ya berarti lihatnya ada di database-nya. Jadi teman-teman silahkan dicek database-nya sendiri-sendiri. Jika tidak per 10 seperti ini, mungkin 9, ya berarti disesuaikan saja. Misalnya mau cetak 1 sampai 9 atau 1 sampai 12, karena 1 sampai 12 itu di satu wilayah, jadi ya silahkan disesuaikan sendiri-sendiri. Baik, itulah cara menggunakan mailing merge. Jika teman-teman nggak punya printer, bisa gunakan cara ini, yaitu dengan cara print to file PDF kemudian dicetak di tempat mesin fotokopi. Sekarang sudah zamannya digital, jadi nggak zaman lagi ngasih nama di undangan menggunakan tulisan tangan. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.